bersama dengan Kupa bakal berada di garis depan untuk membuka Vision, apalagi trade-nya sangat-sangat menyebalkan. Tapi kalau di sisi lain Rebellion Genflix mereka memiliki kesempatan mendapatkan seorang Benedetta. Mereka juga berkesempatan mendapatkan hero-hero yang bisa aku bilang jauhead. Kenapa aku bilang jauhead? Ini mungkin bisa saja jauheadnya menjadi salah satu counter dari tim Onyx Esports. Ketika Kupanya maju, ketika Kupanya apa, Kupanya bisa di shutdown. Dan kalau kalian secara nggak langsung tuh, Kupa itu menyeramkan kan, Polpa kan itu menyeramkan Kupanya Bude ya. Jadi tuh secara nggak langsung psikologi kita tuh ketika ngeliat Kupa tuh takut. Tapi kalau Kupanya tumbang, itu Popol nggak bisa apa-apa. Popol itu nggak bisa apa-apa. Cuma bisa lihat dari jauh nggak sih, Ci? Tapi Rebellion Genflix bener banget. Jauhead dan juga Benedetta. Dan aku suka banget ketika Val pakai Jauhead. Ini sesuai dengan gameplay yang dia miliki. Dia tuh mainnya juga ngegeragas banget kan. Dengan adanya Grok kemarin kita lihat. Dan sekarang dengan adanya Jauhead juga. Sesuai dengan gameplay dia. Dia nggak perlu takut untuk bermain agresif. Karena dia punya ability itu. Dia punya resource untuk bermain agresif. Dia punya damage. Dia bahkan bisa membawakan point kill dengan magic missile yang dia miliki. Onyx Esports. Mereka lagi-lagi memainkan Link. Ini langsung loh, mereka ngebuka di pick yang kedua. Mereka nggak takut apapun Talia. Kenapa ini karena seorang Linknya ini bakal bisa mengcounter Benedetta secara nggak langsung. Damage-nya bakal besar banget, apalagi kalau dia udah pakai sebuah Malefic Roar, Endless Battle, War Axe. Wah itu Benedetta bakal dicolek-colek keteknya. Tapi kalau misalnya menurut aku ya, ini yang berbahaya dari Onyx itu satu. Kalau misalnya dia diharas dari early, itu yang harus menjadi concern dari tim Onyx Esports. Silakan Talia. Iya benar banget sih, dan ini lagi-lagi linknya dari Onyx Esports lepas. Menurut aku Rebellion Genflix sudah mulai harus khawatir sih dengan adanya hero-hero yang bisa diciduk sama Link. Mungkin akan lebih ngepick ke arah yang lebih sustain, tidak seperti Nathan yang memang kita tahu empuk atau hero-hero marksman. Seenggaknya menurut aku Rebellion Genflix perlu core dari sisi assassin yang lebih licin, yang bisa menghindari dive in dari seorang Link. Gitu Ranger Mas. Yes, betul sekali, dan bahkan kita bakal melihat di sini para pemain dari tim Rebellion Genflix sudah mengamankan Lunos tidak mau ada burst damage di early karena sesungguhnya aku melihat tapi Cemio ya, correct me if I'm wrong ya, ini bakal terjadi rusuh banget sih. Ini tankernya The Rebellion nggak mau di counter sih di area jungle Talia. Kalau menurut analisa Talia, Onyx Esports akan melakukan ban terhadap apa nih dua terakhirnya? Silakan Talia. Kalau menurut aku ya, ini lebih nge-ban ke arah hero-hero yang mungkin tanker tapi ternyata Eudora. Apakah mereka takut ketika Linknya ingin melakukan dive in bakal terkena stun oleh Eudora? Bisa banget sih, karena memang Eudora walaupun udah di nerf kayak gimana pun dia sangat menyulitkan dengan adanya sisi stunnernya, dengan adanya dia dengan Thunderstruck-nya itu sakit banget damage yang bakal masuk ke seorang Link, yang kita tahu Link memang sakit damage-nya, tapi yang namanya assassin juga pastinya tipis. Dan Rebellion Genflix memasuki fase ban yang terakhir. Mereka masih bisa nge-ban ke arah hero-hero sideline dari Onyx Esports seperti mungkin Tamus. Masih banyak banget ada lapu-lapu juga yang bisa menjadi pilihan Rebellion Genflix untuk nge-ban kali ini. Bude. Oke. Dan langsung aja diamankan. Inilah dia jebret-jebret. Satu partnya damage yang besar juga udah di-cut magical damage dari kedua tim. Mulai terkikis nih pilihan mereka. Terkikis bagaikan batu pantai oleh lautan. Tapi ternyata semua dua pick terakhir dari Onyx Esports, bahkan karena support semuanya full. Karena di sini yang ditakutkan Onyx Esports adalah satu, map control. Map control yang dilakukan ketika dia memiliki Selena. Kenapa? Karena kita tahu dengan ada trap bisa taruh di mana-mana dan bahkan bisa memberikan pressure di arah sideline. Oke, abis itu kenapa Eudora guys? Karena Eudora walaupun udah di nerf, walaupun dia sudah tidak memberikan damage yang maksimal, tapi tetap membuat pergerakan Onyx Esports bakal tertahan. Karena mereka, seorang Popol Kupanya bakal menggunakan satu movement, yaitu mencari Eudora. Dan di sisi lain, Rebellion Genflix junglernya malah tidak jadi dirusuhin. Jadi keuntungan untuk Rebellion Genflix dan kerugian untuk Onyx Esports yang seharusnya kalau tidak ada Eudora itu bisa rusuh ke arah jungler, dan itu dilakukan dengan baik oleh Onyx Esports. Dia tidak mau seperti itu, dia ban saja, langsung respect terhadap Eudoranya. Dan bahkan ada sebuah Rafaela yang bakal menempel. Oke Bude, kalau menurut aku dengan adanya Rafaela ini ya, Talia juga ya, mungkin
junglernya ini bakal marksman yang memiliki range damage cukup besar dan juga melee. Mungkin YSS. Sotoy aja dulu. Silakan Bude Monster. Ya bisa jadi sih, karena kita tahu gandengannya Rafaela biasanya untuk nge-support hero-hero seperti MMMM itu biar bisa sustainability-nya lebih tinggi, dia bisa farming dengan bebas, movement speed-nya juga ditambah, dan gak lupa juga ini Rafaela berfungsi banget untuk memperkuat laning Rebellion Genflex yang sebenarnya di game pertama kita udah ngeliat sangat-sangat kuat, tapi Onyx Esports pun dengan adanya Balmond dan juga Kagura. Oh, ini Balmond di area laning, asal ada minion, dia bakal sustain banget, akan sangat kuat. Itu pula dengan Kagura adanya burst damage yang harus diperhitungkan oleh Rebellion Genflex. Siapa ini core satu tersisa yang mereka simpan untuk last pick-nya nih, Thalia? Bisa juga kalau nggak Yi Sun-shin seperti yang Ranger Mas bilang Bruno sih. Oh, Tapi ternyata Cyclops. Wow, oke, berarti ini benar-benar seorang biru bakal nge-peel off banget Cyclops sih harusnya. Waduh, pria bermata satu ini menjadi salah satu jungler kembalikah? Karena sebelumnya saya sudah melihat, jungler lagi. Karena junglernya sebelumnya saya sudah melihat di turnamen sebelumnya ada. Dan itu digunakan oleh tim dari MDL kita, King Esports. Dan itu sangatlah efektif sekali Bude Monster. Karena bisa dibilang early punya damage. Dari mulai magical damage kita tahu pasti early-nya sangat kuat. Tapi di late game dia bakal benar-benar menyeramkan Bude Monster dan juga Thalia. Silakan Thalia. Iya benar banget, dan sudah ada Popoling, Chow Balmond, Kagura dari segi Onyx, dan sedangkan dari Rebellion Genflex sudah ada Benedetta, Jowhead, Esmeralda, Rafaela, Cyclops. Menurut aku Rebellion Genflex kurangnya cuma satu sih Ranger Mas. Mereka masih butuh high ground satu lagi harusnya. Karena di sini kalau dibandingkan dengan Onyx, Onyx punya Kagura, Onyx punya Link bersama dengan Balmond yang clearing wave minionnya termasuk cepat. Kalau dari Rebellion Genflex mereka hanya mengandalkan seorang Benedetta nantinya di sini. Oke, betul sekali Thalia. Kita bakal coba langsung aja menuju ke arah Land of Dawn. Ini adalah game yang pertama. Game yang kedua. Game yang kedua di match yang pertama. Dan lihat Sugar langsung fokus menuju ke arah satu buah purple buff dan berhasil diamankan dengan retribution karena Sugar nggak mau kehilangan purple buff. Ini juga sangat dependent dari seorang Cyclops menggunakan satu buah purple buff. Bude Monster silakan. Yes, dan Onyx Esports lagi dan lagi mereka mencoba untuk mengganggu terus membuka jalur untuk Suns berfarming di area jungle untuk Rebellion Genflex menjauh pull-up dari pergerakan Onyx Esports yang terus memberikan pressure di area jungle. Satu jungle hilang akan semakin memiskinkan Rebellion Genflex. Tapi Drian gak berhenti di situ bersama dengan Kipoy langsung urus ke area Sugar dan juga Val dalam bahaya. Masih bisakah dia kabur tapi ternyata tidak. Injektor ke area belakang, Valnya tumbang terlebih dahulu tapi ditukarkan dengan Drian 1 untuk 1. Belum selesai, Kipoy masih bisa kabur, flicker sudah digunakan tapi teman-teman dari Rebellion Genflex masih mengejar ke area depan dan Zulonot wow-nya berhasil mendapatkan 1 poin kill tambahan terhadap Rebellion Genflex. Mereka mendapatkan 2, mereka cuan. Alright, kita kasih lihat cara bottom lane. Biru bakal menjadi pilihan kedua dan bahkan Tempo sampai telah dikeluarkan satu yang terakhir diamankan oleh seorang Sang. Tapi Bude yang unik adalah dengan adanya 2 tank kali dari Drian dan juga Kiboy, tandanya dari Rebellion Genflex bakal udah pasti fix diacak-acak di arah backline-nya. Val mencoba untuk memukul kembali ke arah jungle-nya, digigit oleh seorang Kupa, tapi ternyata tidak berani ada team fight yang dilakukan oleh seorang Genflex kali ini karena mereka pun sadar. Mereka pun sadar Bude, belum ada power dari segi Sugarnya, belum ada peak powernya. Tapi dia dikasih cepat, duel Dragon telah dimiliki, tapi memilih untuk ke arah belakang. Jet Kunda dan bahkan Senpu menyelamatkan hari dari serangan Drian dari cegatan maut. Tim Rebellion Genflex, Bude silakan. Jungle sekarang dari Purple Buff juga diganggu, injektor sudah dikeluarkan, Drian terlalu maju ke depan teman-teman dari Onyx Esports, nggak bisa untuk meng-follow up apa yang dilakukan oleh Drian tadi di area Purple Buff. Dan Rebellion Genflex, tengok ini 5 membernya langsung ngerespon ke area tengah dan itu dimaksimalkan pula oleh Onyx Esports. Onyx Esports nggak masa panik, mereka berhasil untuk ngedapetin objektif gaming yaitu Turtle. Kita bisa ngeliat tadi dari Turtle Camp-nya juga. Dan ini adalah snack time juga nih Oji.
Iya bener banget, dan Huba lagi disuruh bilang, "Shh, kalian kalau di rumah aja dah nonton snack video, mantap." Oke, langsung back to the top lane, di mana one by one situation boost melawan Jelanat. Wow, kali ini Jelanat sedikit kesulitan walaupun clearing minion lebih dimiliki oleh seorang Jelanat. Tapi ingat, Boots dengan pasif yang dia miliki bakal bertahan di lane-nya sampai Sun Gokong keluar dari goa. Tapi kali ini para pemain dari tim Rebel dan Genflix sudah berada di arah rumput. Akankah terjadi ganking di arah top lane? Sugar di depan sana membuka vision. Boots sudah tahu tidak mungkin Sugar seorang diri tanpa ada pengawalan ketat dari tim Rebel dan Genflix. Bude Monster silakan. Tidak terpancing, dia bersembunyi dengan sangat baik, nggak menunjukkan dirinya. Tapi Kiboy malah di sini yang berada di arah jungle langsung dikeluarkan dan combo dikeluarkan oleh Rebel dan Genflix. Flicker digunakan, Kiboy gagal selamat dengan adanya Huba mendapatkan lazimnya. Boots mencoba untuk melawan counter attack-nya. Dirian bersembunyi pula langsung melakukan backup, tapi eject shot lagi dan lagi. Damage dikeluarkan, Sans pun hadir, join the fight dan Tempest of late ke area Rebel dan Genflix masih diselamatkan. Not wow, Bude silakan. Hilang sudah. Jelanat. Wow. Dia kembali ke area base dipaksa oleh Onyx Esports dengan tumbangnya. Jelanat, Birul juga enggak. Dia nggak berusaha untuk ngapa-ngapain. Dia cuma mau nge-push aja di area bottom lane-nya. Sementara itu, Kiboy dan cewek, mereka ke area bottom lane. Mau ngepanis Birul. Dengan tiadanya darah putih, Birul akan sedikit sulit kah? Dan dia masih bisa selamat dengan adanya bantuan dari Huba. Di heal, sempat kembali. Dan Onyx Esports gagal mempanis di area bottom lane-nya. Sementara itu di arah mid lane, Oji. Oke, kalau ini di arah mid lane, di mana ada Val. Di depan sana tergigit sedikit demi sedikit Bude Monster, tapi Sans bakal coba force. Astaba force telah dikeluarkan, ejector pun sudah hilang, tapi Tempest Sombler keluar belakang. Tapi sepertinya Sans tertangkap dengan Star Power Lockdown, membuat tim Onyx Esports harus mundur kembali, harus regroup kembali. Karena depan sana Rian udah maju ke arah backline, tapi nggak punya dua dengan tinggi begitu saja. Arah serang Kupa juga menjadi pilihan. Boots menahan semua damage yang diberikan, tapi lihat Retri masih sampai mendapatkan, dan Retri bisa mendapatkan serang Sans. Bukan Retri Indomerit, tapi bahkan di depan sana Ubah sekretum sama juga Ubah bertumbang, dan bahkan kali ini permain dari tim Rebel dan Genflix mundur begitu saja. Rian pun belum punya the way of dragon. Bude Monster ini Rebel dan Genflix diacak-acak dari arah backline-nya. Bude Monster silakan. Iya, Rebel dan Genflix kita ngeliat kalau mereka resource skill sudah dikeluarkan tapi belum bisa mendapatkan apapun, nggak bisa men-trade apapun. Dan sekarang Kiboy yang berusaha di area top lane berusaha berfarm-farm, Ria pun masih bisa selamatkan. Tidak, tapi pertukarannya sangat-sangat merugikan Rebel dan Genflix. Dua tumbang di atas dan di tengah pun Onyx Esports Sans berhasil melakukan solo kill di area tengahnya. Jadi 3 member tiba-tiba langsung hilang begitu aja setelah mereka kalah dari war yang ada. Dan mereka satu persatu lagi muncul lagi, tidak menunggu, nggak bisa melawan setup. Dan Onyx Esports semakin nggak kasih napas, mereka langsung aja ngegas di sisi yang berbeda. Dan Uci di area parkour ini mau di... Yes, bakal dipaksa Bude Monster, bakal coba dihadapi. Dua orang sudah hilang, Fall menjadi pilihan ketiga. Tapi ternyata Sans sekali bakal lebih damai untuk mendapatkan seorang Fall, tapi tidak mau terburu-buru karena tidak ada Tempest Sombler ke arah belakang. Saat dilempar ejectornya Kupa menjadi pilihan, apakah Tempest Sombler baru dikeluarkan? Fall kali masih bisa selamat. Sepertinya Trivial Sword memilih untuk mundur karena ingat ini Sans Gelora Birahi, anak mudanya bisa ditahan. Dan ini adalah satu hal yang harus dimiliki oleh para professional player, karena menahan semua ego untuk mendapatkan point kill dan tidak melakukan blunder di scene kompetitif di Liga nomor 1 di Indonesia sangatlah penting. Bude Monster silakan. Yes, jelas banget di sini. Sans kita lihat dari kill participationnya masih sangat tinggi dan GPM-nya juga KDA dibandingkan Sugar yang agak sedikit tertatih-tatih kali ini di 2 game tentu agak jauh dari angkanya. Dan ini Onyx Esports pun mereka belum berhenti begitu saja di area bawah. Birul dipanis, siapapun yang terlihat di map langsung diajar oleh Onyx Esports. Mereka nggak pandang bulu siapapun yang ada, dan tengok damage yang dikeluarkan dari champion begitu besar langsung area belakang Paulnya, dan Tempest Sombler dikeluarkan. Semua resource skill dari Onyx Esports sudah dikeluarkan, begitu pula sekarang dengan Sugar. Dan juga di area bawahnya Hubanya Immortality pecah, tersapu bersihkah? Tidak, hanya Huba seorang diri yang berhasil selamat karena Onyx Esports mereka nggak mau terlalu gegabah, mereka menunggu
menunggu wave minion untuk masuk. Suns juga sekarat. Mereka akan mendapatkan 1 turret di area bottom lane. Ditambah dengan bonus yang sangat banyak. Mereka dapat banyak banget kill di area bawah. Oji ini namanya diskon akhir tahun. Ini namanya diskon akhir tahun, Bude. Beli 1, belanja 1, dapetin hadiah banyak. Tapi Bude Monster, aku mau nanya. Ini kayaknya menurut aku pribadi, ini sangatlah sayang atau membuang shot sia-sia nggak sih kalau Huba dipakein hero seperti ini? Karena menurut aku, Huba itu kayaknya dipakein hero high ground atau punya burst damage itu bakal lebih efektif untuk tim Rebellion Genflix. Gimana menurut Bude dan juga Thalia? Silakan. Iya, menurut aku dengan adanya Rafaela dari Huba ini memang cukup bagus untuk sisinya, tapi gak kuat buat nahan badan. Dan silakan Ranger Mas. Oke, bakal coba dipasang gitu, saya mega kill dapatkan menuju ke arah belakang. Celana tuh, wow, harus hilang dan bahkan Bus memasuki ke arah backline. The wipe out. Didapat oleh Rebellion Genflix dan bahkan kali ini Onyx Esports bebas mendapatkan ini bentuk turret dari bottom lane. Bakal coba dipaksakan untuk menuju ke arah one strike push. Apakah berhasil didapatkan? Karena masih ada 1 detik dan bahkan Paul udah kembali ke lane of dan Paul masih bisa untuk mengcover. Lihat Kupas sudah didapatkan. Paul menjadi pilihan. Rigid out dan bahkan Sugar udah kembali ke lane of down Bude Monster kali ini. Iya, pemilihan silakan Bude Monster. Rebellion Genflix kayak mereka nahan dengan sangat baik kali ini, tapi di menit yang ke-9 di game kedua ini begitu menyulitkan mereka. Bahkan Rebellion Genflix mereka nggak ngedapetin atau menyentuh turret dari Onyx Esports, tapi ejector, a nice initiation dari Rebellion Genflix mempanis Suns untuk kali pertama. Suns tumbang. Wow, kali ini kayak kondisinya sih Bude begitu mengejutkan ya. Masih ya, birahi mudanya masih ada. Thalia silakan. Ya ini mana udah ada replay by Samsung, walaupun dari seorang Huba sudah mendapatkan Holy Baptism yang on point banget, tapi di sisi lain Bootsnya ini terlalu kuat nahan badan di depan, dapat double kill dan langsung di backup dengan adanya Yenon Overton yang dimiliki oleh Siwi, langsung bisa me-wipe out semua pergerakan dari Rebellion Genflix. Sayang sekali, tapi di sisi lain Ranger Mas. Oke, berhasil mendapatkan 1 poin. Shutdown terhadap seorang Kagura. Lihat Lord Cam CCTV dari kamera di Lord by Living by Mandiri. Kali ini sudah terbuka. Tandanya bakal ada team fight 4 versus 5. Ini bukan hal yang baik. Tapi sepertinya kalau aku lihat dari Rebellion Genflix, jangan sampai mereka terlambat. Karena lihat udah mulai tergigit. Fase Karatul Maut, seperempat terakhir. Monster kita dapatkan. Dia menuju ke arah belakang. Juga menjadi pilihan. Dan lihat Suns Objective Gaming. Dan bahkan dapetin 1 poin lagi. Tempest of Blood belum dikeluarkan. Suns masih mau lebih. Lihat voice-nya berhasil digunakan untuk mendapatkan 1. Lagi for double kill, lagi for triple kill, tapi ternyata tidak dipaksakan oleh seorang Suns yang gak santuy di belakang sana. Hanya menyisakan 1 Jelonot WoW dan Onyx Esports mendapatkan banyak sekali keuntungan melihat mereka ngedapetin Lord. Push mereka selanjutnya itu aku gak tahu sih, kayaknya akan menjadi akhir bagi Rebellion Genflix kalau mereka gagal untuk menahan Onyx Esports di push selanjutnya. Ini Suns aja tengok, dia berani banget loh di area bawah sendirian, sementara itu teman-temannya di area atas. Sepercaya diri itu Onyx Esports di game yang kedua kali ini. Benar-benar itu memancing keributan, tapi sayang sekali keributannya tidak terpancing oleh Rebellion Genflix. Mereka dengan trigger disiplin yang dilakukan oleh Rebellion Genflix dengan sabar, nggak mau komit karena Suns masih punya Tempest of Blade. Cewek nggak bisa pulang, maunya digoyang, dapat ditumbangin begitu saja oleh seorang Jelonado. Wow, tapi ternyata biru. Kali ini di arah top lane sana dapat killing spree. Suns udah menghilangkan 1 orang penting untuk mendefense dari base Rebellion Genflix. Di arah belakang, langsung dikeluarkan Ali Top and Bow dari top lane sana, bangun jadi fokus juga untuk para pemain tim dari Esports. Onyx Esports dapat sampai taruh Huba ke arah belakang, tapi ternyata Huba masih bisa selamat dan bahkan Jelonado. Wow, kali ini semua damage dari mereka dapat mereka menuju ke arah seorang Jauhead. Gas lagi didapatkan, Boots save the day, Boots carry the game, dan Suns menuju ke arah backline, mundur terlebih dahulu, nggak mau memaksakan keadaan karena mid lane-nya bakal bisa didapatkan oleh tim Onyx Esports. Bude Monster silakan. Iya, sini akan menjadi super minion untuk selanjutnya. Rebellion Genflix masih bisa menahan. Ada sedikit napas segar, angin segar. Tapi kalau dilihat dari player gold by Living by Mandiri, 4 member dari Onyx Esports menduduki top
dari goldnya. Dan kalau dari Galaxy sendiri ini kayak Birul, Jelonotwo berusaha sekuat tenaga untuk mengejar, tapi Sugar dengan adanya Cyclops kayaknya kali ini gak bisa terlalu memaksimalkan damage-nya ya. Bahkan dari damage-nya ternyata Cyclops di nomor 3, Sans dan Cewek berada di area atas, Kaguranya selalu bisa ngedapetin 4-3 member rame-rame, dikasih payung, damage second-nya Val Birul berhasil menjadi samsak bagi Onyx Esports. Tapi ini yang harus dipermasalahkan, gimana caranya teman-temannya untuk memberikan damage lebih. Dan inilah dia, Onyx Esports langsung maju ke area depan, digeprek. Electro Final belum sudah dikeluarkan, tapi rebelan konflik satu hilang, hanya Birul. Onyx Esports masih dengan 5 membernya di area belakang, terus-terusan dan geprekan terakhir dari Boots mendapatkan foul. Onyx Esports akan ngegagas terus 3 lawan 5, Oji. Oh, bahkan tapi kali ini mencoba untuk bertahan. Bulls juga di depan, Bulls carry the game. Dan lihat kapaknya di sana memberikan seorang Jelonotwo pressure dan bahkan mundur begitu saja. Flicker dengan satu buah gebrakan mouse. Jatuh sampai ke arah belakang dan looking for wipe out that decision. Oh, Onyx Esports mengamankan poin dengan game 2-0 penuh di hari yang kedua. Bude Musa dan juga Salia.